Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya kita dapat hadir dalam melaksanakan ibadah salat Jumat. Salawat beserta salam tidak lupa pula marilah kita bermohon kepada Allah semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakninya Habibuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, khatib kembali berpesan kepada kita semua, terutama untuk diri khatib pribadi, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan mari bersama kita senantiasa bermuhasabah diri. Semoga dalam setiap harinya terus akan ada keberkahan-keberkahan yang dihadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, dan insya Allah mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Adapun judul khutbah kita pada kesempatan kali ini, khatib beri judul antara ujian, teguran, dan azab. Ma'asyiral muslimin, semua kita pasti tidak terlepas dari yang namanya masalah atau musibah, baik itu yang tua maupun yang muda, bahkan masih anak-anak. Artinya ketika kita sudah dilahirkan ke atas dunia ini, pasti kita akan bertemu yang namanya masalah atau musibah. Baik itu musibah yang datang ketika di pekerjaan, bisa jadi itu musibah dalam rumah tangga, bisa jadi itu musibah di lingkungan pendidikan, dan di tempat manapun, bahkan terhadap diri sendiri. Sampai kita mungkin bertanya pada diri kita, ya Allah, kenapa sebesar ini musibah yang menimpa diri hamba ya Allah? Atau mungkin kita juga bertanya pada diri kita sendiri, apakah musibah ini merupakan ujian dari Allah, atau musibah ini adalah teguran dari Allah, atau musibah ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat yang dirahmati Allah. Musibah atau masalah kita bisa membaginya menjadi 3. Yang pertama adalah ujian. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusis samarat wa basyiris sabirin. Dan kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Lalu Allah melanjutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali untuk dihisab. Masyarul muslimin, ibadah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Adapun ujian sudah disampaikan Allah kepada kita. Setiap kita pasti akan diuji dalam setiap hal apapun. Ibarat analoginya, anak-anak ustadz semuanya yang sekarang tingkat SD dan tingkat SMP, kalau kita ingin naik ke kelas, naik tingkat, baik itu dari kelas 1 ke kelas 2 dan kelas 3 dan seterusnya, atau naik tingkat dari SD ke SMP dan seterusnya, pasti kita akan bertemu yang namanya ujian. Barang siapa yang bisa melewati ujian tersebut, maka kita akan naik ke tingkat berikutnya. Dan barang siapa yang tidak bisa melewati ujian tersebut dan bahkan lari dari ujian tersebut, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah naik ke tingkat berikutnya. Artinya, ma'asyarul muslimin, Allah memberikan ujian tersebut pertanda Allah sayang kepada kita, pertanda Allah ingin menaikkan derajat kita. Bukankah para nabi dan rasul yang menjadi suri tauladan kita juga diberikan ujian berbagai macam oleh Allah, namun mereka mampu untuk melewati ujiannya. Karena mereka kita jadikan sebagai suri tauladan, maka kita pun harus bisa mengambil hikmah dari kejadian yang dialami oleh Nabi dan Rasul kita. Artinya, Nabi dan Rasul tersebut adalah manusia, tentunya kita juga bisa melewati ujian tersebut. Bukankah Allah juga telah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah tidak akan pernah memberikan ujian melainkan itu sesuai dengan kesanggupan hambanya. Allah memberikan ujian kita, tanda Allah yakin bahwa kita pasti bisa melewatinya. Kita mungkin percaya, masyarul muslimin, untuk masuk ke surga pun tidaklah mudah. Orang yang berhak untuk masuk ke surga adalah orang-orang yang sudah melewati berbagai ujian selama hidup di dunia. Baik itu ujiannya berupa jihad fisabilillah ataupun ujiannya dalam rangka ibadah-ibadah lainnya kepada Allah. Ma'asyarul muslimin, dunia hidup itu penuh dengan yang namanya ujian. Maka yakinlah, sesungguhnya orang yang bisa sabar, maka insya Allah Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar dan dia akan bisa melewati ujian tersebut. Yang kedua, salah satu bentuk musibah itu adalah teguran. Kita bisa mengambil hikmah dalam Quran surah Abasa. Dalam Quran surah Abasa, salah satu kisah yang menyebabkan surat itu turun adalah ketika ada seorang buta yang menemui Rasulullah SAW.
Dalam waktu yang bersamaan Rasulullah SAW sedang bertemu dengan para petinggi-petinggi Quraisy waktu itu. Dan karena waktu itu seseorang yang buta tersebut ingin menanyai dan mempelajari Islam kepada Rasulullah, namun waktu itu Rasulullah belum mengiyakan apa yang disampaikan ataupun yang diniatkan oleh pemuda buta tersebut. Karena dalam kondisi Rasulullah waktu itu sedang ada tamu dan Rasulullah ingin menjawab pertanyaan ataupun memberikan jawabannya kepada seorang pemuda itu ketika pertemuan tersebut sudah selesai. Lalu Allah memberikan teguran kepada Rasulullah. Di situ Rasulullah langsung sadar dan langsung mengejar pemuda yang buta tersebut. Artinya Bapak Ibu semuanya, artinya masyarakat muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT, teguran tersebut bisa jadi disebabkan oleh perbuatan kita sendiri. Dan lalu bagaimana ketika kita mendapatkan teguran oleh Allah SWT? Allah sudah menjelaskannya dalam Quran surah Asy-Syura ayat 30 yang berbunyi, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Masyarul muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, ketika kita mendapatkan teguran dari Allah, maka bersegeralah mohon ampun kepada Allah. Dengan kita memperbanyak istighfar kepada Allah, astaghfirullahalazim, maka Allah pintu maafnya sangat terbuka luas bagi kita semuanya. Allah memaafkan setiap apapun kesalahan kita, baik itu besar maupun kecil, baik itu yang sudah lama dilakukan ataupun yang saat ini sedang berlangsung. Maka oleh sebab itu, masyarakat muslimin, janganlah kita bosan untuk beristighfar kepada Allah, karena Allah sangat mencintai orang-orang yang istighfar, dan istighfar merupakan bagian amalan terkecil namun sangat besar manfaatnya, dan bahkan manfaatnya itu bisa menghantarkan pelakunya untuk masuk surga yang dicintai dan dirindukan oleh kita semuanya. Yang terakhir, yang ketiga, salah satu bukti ataupun salah satu bentuk musibah tersebut adalah azab. Ketika kita diuji dan kita tidak lulus, ataupun ketika kita sudah ditegur oleh Allah, kita tidak sadar-sadar juga, maka Allah kirimkan azab kepada kita semuanya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Qasas ayat 59, wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatslu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum Dia mengutus seorang rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula Kami membinasakan penduduk negeri kecuali penduduknya melakukan kezaliman. Masyarul muslimin, dari ayat tersebut kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya azab itu tidak serta-merta datang. Ketika Allah sudah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan kalam Allah, menyampaikan tentang isi Islam dan Al-Quran itu, namun ketika penduduknya tidak patuh dengan ajaran-ajarannya, maka disitulah terjadinya azab. Bukankah kita pernah melihat kejadian yang pernah dialami oleh kaum yang diutus Nabi di dalamnya, seperti kaum Lut yang sampai hari ini kita bisa melihat kehadirannya, cikal bakalnya, yaitu LGBT. Kita bisa lihat dan kita bisa mempelajari bagaimana azab yang Allah turunkan kepada kaum Sodom tersebut. Maka sungguh luar biasanya yang ditimpakan musibahnya. Atau juga kita bisa ambil hikmah dalam sebuah kaum, yaitu kaum Nabi Nuh, yang waktu itu diperintahkan untuk taat kepada Allah,
disuruh untuk menaiki kapal Nabi Nuh, tapi ia malah ingkar kepada Allah dan nabinya. Maka sungguh Allah datangkan azab yang amat besar yang menjadikan membinasakan kaum tersebut. Dan apabila kita juga sebagai seorang muslimin, apabila kita melihat sebuah kemungkaran di depan mata kita, baik itu secara langsung ataupun melalui dunia maya, dan kita tidak ada menegur, kita tidak ada mendakwahi, maka tentunya azab itu juga turun kepada kita. Ada sebuah kisah ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk menurunkan azab kepada suatu negeri. Lalu ketika para malaikat turun ke negeri tersebut, para malaikat melihat ada seseorang yang sedang beribadah. Para malaikat itu tahu bahwasanya ketika ada orang beribadah itu sebagai tanda bahwasanya tidak mungkin terjadi sebuah musibah, dan ibadah itu sebagai penunda terjadinya musibah. Lalu para malaikat itu datang kembali kepada Allah. Ya Allah, aku menemukan seseorang yang sedang beribadah di negeri tersebut, ya Allah. Namun apa yang Allah perintahkan? Tetap azab di negeri itu. Lantas kenapa? Kenapa seorang yang beriman itu tetap diazab oleh Allah? Karena dia beriman dan dia beribadah, tapi ibadahnya tidak mampu memberikan perubahan kepada suatu negeri tersebut. Na'udzubillah min zalik. Oleh sebab itu, masyarul muslimin, salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, Allah sudah berpesan dalam Quran surah Al-Asr kepada kita semua. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, melainkan watawa illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Melainkan seseorang tersebut beriman dan dia saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Kuncinya itu, masyarakat muslimin, salat Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT. Kesimpulannya apa dari musibah tersebut, masyarakat muslimin? Dalam kita menghadapi sebuah musibah, kita harus tahu dulu, apakah musibah ini merupakan bentuk ujian dari Allah? Apakah musibah ini bentuk teguran dari Allah? Atau musibah ini merupakan azab dari Allah? Lalu yang kedua, kita juga harus sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah, senantiasalah kita bermuhasabah diri. Apakah karena dosa-dosa kita selama ini menyebabkan datangnya musibah kepada kita? Lalu yang ketiga, Allah meminta kepada kita semuanya untuk sabar dan kuat dalam melaksanakan semua musibah-musibah tersebut dengan sabar, dan insyaallah innallaha ma'as sabirin, la tahzan innallaha ma'ana. Maka oleh sebab itu, masyarakat muslimin, senantiasalah kita selalu bermohon kepada Allah, semoga Allah jauhkan kita dari berbagai musibah dan Allah berikan kita kekuatan untuk bisa melewati musibah tersebut. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tazakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.